Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Sebuah pembahasan yang menarik mengenai bagaimana hakikat atau makna dua kalimat syahadat. Seperti yang kita ketahui sebagai umat Islam, tentunya dua kalimat syahadat ini adalah gerbang pertama kali seseorang masuk Islam atau sah menjadi seorang muslim ketika ia sudah mengucapkan dua kalimat syahadat. Maka penting bagi kita yaitu mempelajari secara sempurna makna daripada dua kalimat syahadat itu sendiri. Nah, di dalam pembahasan ini kita akan menjelaskan secara ringkas mengenai dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat ini bukan hanya diucapkan di bibir saja, akan tetapi hati dan perbuatan seorang muslim sejalan dengan apa yang diucapkan di dalam dua kalimat syahadat. Di dalam kitab Sulamut Taufik ada pasal mengenai dua kalimat syahadat. Faslun fi ma'na syahadataini. Pasal mengenai makna dua kalimat syahadat. Fa mimma yajibu ilmuhu wa i'tiqaduhu mutlaqan. Di antara perkara yang wajib diketahui dan diyakini secara mutlak, wa nutqu bihi fil hali in kana kafirun. Dan mengucapkan dua kalimat syahadat yang wajib diucapkan pada saat itu juga apabila dalam keadaan kafir. Kewajiban manusia di dalam keadaan kafir yang pertama yaitu mengucapkan dua kalimat syahadat. Wajib dalam artian ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Diberikan pahala apabila mengerjakan, berdosa atau akan disiksa apabila meninggalkannya. Jadi kita sebagai manusia diwajibkan untuk masuk Islam. Dan itu adalah hal pertama kali yang harus dilakukan seorang manusia. Wa illa papis sholati. Dan di dalam sholat bagi seorang muslim. Jadi bagi seorang muslim hukumnya wajib mengucapkan dua kalimat syahadat ketika di dalam sholat. Yaitu ketika di dalam tahiyat, yang itu termasuk rukun sholat. Asy-syahadatani wahuma, dua kalimat syahadat, lafadznya yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu, aku bersaksi, an, bahwasanya la ilaha, tidak ada Tuhan illallahu, kecuali Allah. Wa asyhadu, dan aku bersaksi, anna, sesungguhnya Muhammad dan Nabi Muhammad Rasulullah, itu utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Jadi secara lafaz yang harus diucapkan oleh lisan kita yaitu perkataan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makna syahadatil ula. Makna syahadat yang pertama yaitu dalam lafaz asyhadu alla ilaha illallah, anta alama, yang pertama harus mengetahui, wa ta'taqida, dan meyakini, wa tu'mina, dan mempercayai, wa tusaddiqa, dan membenarkan. Jadi ketika kita mengucapkan dua kalimat syahadat, maka hati kita pun ikut berkontribusi. Yang pertama, anta alama, hati kita harus tahu apa yang diucapkan, apa artinya syahadat. Wa ta'taqida, dan hati kita bertugas untuk meyakini apa yang kita ucapkan tersebut. Wa tu'mina, dan mempercayai, percaya apa yang diucapkan kita itu sebuah kebenaran.
wa tusaddiqa dan membenarkan apa yang kita ucapkan. Allah ma'buda, tidak ada Tuhan yang wajib disembah, bihaqqin dengan sebenar-benarnya, fil wujudi di dalam wujudnya, illallahi kecuali Allah. Jadi tidak ada yang diibadahi, tidak ada yang disembah dengan sebenar-benarnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ketika kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, maka kita harus siap menerima konsekuensi terhadap apa yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni beribadah kepadanya, mengikuti peraturan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik di dalam hukum-hukumnya maupun segala firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pembahasan yang sangat penting sekali. Setiap manusia itu harus atau wajib mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ketika seseorang tidak pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia digolongkan sebagai orang-orang yang kafir, yang kelak tidak akan diakui sebagai hambanya Allah dan kekal di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu sudah barang tentu atau pasti. Al-wahidu, bahwa kita meyakini, membenarkan, mempercayai bahwa Allah itu esa. Al-ahadu, Allah yang maha tunggal, artinya selain Allah tidak ada satu zat pun, tidak ada satu makhluk pun yang kita ibadahi atau yang kita sembah. Kalau zaman sekarang kan banyak orang kadang menyembah seseorang yang ia agungkan. Bahkan tak sedikit pula orang yang menyembah-nyembah harta, baik di dalamnya benda-benda maupun itu bentuknya uang. Jadi karena uang, banyak orang yang memposisikan sebagai hamba, uang sebagai Tuhannya. Jadi orang banting tulang mencari uang tanpa memikirkan kewajiban, tuntutan Allah seperti sholat dan sebagainya, karena baginya uang adalah segalanya. Maka ini termasuk syirik yang tidak dibenarkan di dalam agama Islam. Allah tidak beranak, Allah tidak diperanakan, Allah satu yang ada sejak awal sampai akhir. Adanya Allah bukan karena adanya yang menciptakan. Al-awwalu, Allah itu awal. Al-qadimu, yang terdahulu. Al-hayyu, yang maha hidup. Al-qayyum, yang maha kekal. Al-baqi, yang abadi. Ad-daimu, yang terus menerus. Al-khaliqu, yang maha pencipta. Ar-razzaku, yang maha memberi rizki. Al-alimu, yang maha mengetahui. Al-qadiru, yang maha berkuasa. Al-fa'alu, yang maha berbuat yang dikehendaki. Masya Allahu kana, maka apapun yang diinginkan Allah, apapun yang dikehendaki Allah untuk ada, maka akan terwujud. Wa ma lam yasha lam yakun, dan apapun yang Allah kehendaki tidak ada, maka tidak akan terwujud. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya upaya dan kekuatan kecuali itu datangnya dari Allah yang maha tinggi dan yang maha agung. Sifat-sifat Allah yang sungguh jelas kesempurnaannya, maka hati kita ketika mengucapkan 2 kalimat syahadat tidak boleh disertai dengan keraguan-raguan. Mausufun bikulli kamalin, Allah bersifat dengan semua sifat kesempurnaan, bahkan lebih dari sifat-sifat sempurna yang telah kita ketahui. Wa munazzahun an kulli naqsin, dan dikecualikan dari seluruh sifat kekurangan. Jadi Allah itu mustahil memiliki sifat kekurangan. Laisa kamislihi syai'un, tidak ada apapun yang sebanding dengan Allah. Wa huwas samiul alim, dan Allah maha mendengar lagi maha melihat. Fahuwal qadimu, Allah itu maha terdahulu. Wa ma siwahu haditsun, dan selain Allah bersifat baru. Seperti contoh manusia hidup di dunia itu berawal
daripada dilahirkan oleh ibunya. Begitupun hewan dan seluruh makhluk yang ada di bumi ini, itu awalnya ada penciptaannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwal khaliqu, Allah Maha Pencipta. Jadi seluruh yang kita ketahui, apa yang pernah kita lihat, apa yang kita rasakan, seluruh penampakan di bumi maupun di langit, itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada awal penciptaannya. Wa ma siwahu makhlukun, dan selain Allah itu adalah makhluk. Seluruh malaikat, para jin, manusia, binatang dan lain sebagainya, itu seluruhnya adalah makhluk yang tidak memiliki daya upaya apa-apa, kecuali semuanya itu adalah atas kehendak Allah dan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kalamuhu qadimun, dan kalamnya Allah itu adalah terdahulu. Quran yang ada sekarang berbentuk kitab dan ada tulisannya, itu yang membuat adalah manusia, akan tetapi isinya, ilmunya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada sejak dahulu kala. Ai bila tidak ada permulaannya. Kalam Allah tidak ada permulaannya, kasairi sifatihi, sebagaimana sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak ada awal permulaannya. Li'annahu subhanahu mubayyinun, karena sesungguhnya Allah yang maha suci, mubayyinun li jami'il makhluki, itu jelas berbeda dengan seluruh makhluknya. Allah tidak bisa digambarkan dengan akal kita seperti apa wujudnya. Jadi apabila kita ingin membayangkan Allah, jangan membayangkan zatnya atau bentuknya, akan tetapi bayangkanlah bagaimana ciptaannya. Bahkan adanya diri kita ini adalah itu bukti adanya Allah yang menciptakan. Tidak bisa kita menciptakan diri kita sendiri. Kalau kita bisa, ya maunya yang bagus-bagus. Yang hidungnya pesek pun pengennya mancung. Yang hitam pun kulitnya, dia pasti inginnya putih. Jadi kalau manusia punya kehendak menciptakan dirinya sendiri, maka bentuknya itu pasti akan bagus-bagus. Tidak ada yang buruk. Maka itu semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fi dzati was sifati wal af'ali, di dalam zat, sifat dan pekerjaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zatnya berbeda, sifatnya pun berbeda, dan pekerjaannya pun berbeda dengan makhluk-makhluknya. Sehebat apa sih manusia? Ya, paling hanya bisa merawat, tidak bisa menciptakan. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala seluruh alam semesta diciptakan dan sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak ada yang bertentangan. Mamahma tasawwarta bibalika wallahu ta'ala la yushbihu dzalika. Mengapa ada penjelasan seperti ini? Allah berbeda dengan makhluknya di dalam zat, sifat dan pekerjaannya, karena kadangkala ada manusia yang menggambarkan Allah seperti makhluk, yang membayangkan bahwa Allah itu besar, Allah itu seperti ini. Nah, itu ada manusia-manusia seperti itu, maka Allah menangkis semuanya dengan perkataan laisa kamislihi syai'un, tidak ada yang serupa dengan Allah, barang satu makhluk pun. Allahu ta'ala la yushbihu dzalik, karena Allah itu tidak serupa atau tidak menyerupai seperti apa yang kita bayangkan, apa yang kita fikirkan. Subhanahu wa ta'ala amma yaqulu dzalimuna 'uluwan kabira. Di dalam firman-Nya pula, Allah maha suci dan tinggi dari apa-apa yang diucapkan oleh orang-orang zalim yang merasa tinggi dan sombong. Ma'na syahadati tsaniyah, kemudian makna syahadat yang kedua. Wa ma'na asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Jadi maknanya asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, yang pertama anta alama mengetahui, wa ta'taqida dan meyakini, wa tusaddiqa dan membenarkan, wa tu'mina dan juga mempercayai bahwa sayyidana wa nabiyana Muhammad, panutan kita, suri tauladan kita, nabi kita, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah putra Abdullah, putra Abdul Muthalib, putra Hashim, putra Abdi Manaf,
yang berasal dari bangsa Quraisy. Jadi itu pekerjaan hati. Ketika kita mengucapkan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka hati kita harus mengetahui, meyakini, membenarkan dan mempercayai bahwa Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Abdullahi itu adalah hamba Allah, wa rasuluhu dan juga utusan Allah. Ila jamil khalqi, kepada seluruh makhluk. Artinya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan hanya diutus untuk manusia saja, dari mulai zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir di akhir zaman. Akan tetapi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus ila jamil khalqi, kepada seluruh makhluknya Allah Subhanahu Wa Taala, baik alam manusia, binatang, bahkan jin, semuanya harus mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nabi Muhammad adalah Nabi kita semua, Rasul kita semua. Wulida, dilahirkan Nabi di Makkah, di kota Mekah. Wa bu'itsa biha, dan diutus di Mekah. Wa hajara ilal Madinah, kemudian menyebarkan Islam dengan cara berhijrah ke kota Madinah dan ke seluruh pelosok-pelosok bumi, sehingga Islam sampai besar seperti saat ini. Itu hasil perjuangannya Nabi Muhammad SAW. Wa dufina fiha, dan beliau Rasul dimakamkan di Madinah. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam, dan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadiqun, itu yang maha benar, fi jam'i ma akhbaro bihi, di dalam seluruh yang dikabarkan dan yang disampaikannya. Jadi kita harus mempercayai, meyakini dan membenarkan bahwa seluruh yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seluruh yang diajarkan itu adalah sebuah kebenaran yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk seluruh makhluk, bil khusus kepada kita, yaitu manusia. Apabila kita ingin memilih jalan kebenaran, maka ikutilah caranya Nabi Muhammad SAW dengan cara kita mengikuti tuntunan beliau, mengikuti peraturan beliau, dan juga mengikuti apa yang telah diajarkan oleh beliau Nabi Muhammad SAW. Jadi bohong apabila kita syahadat, akan tetapi kita enggan mengikuti perintah Rasulullah SAW. Kita syahadat, tapi kita enggan sholat. Kita syahadat, akan tetapi kita enggan zakat. Kita syahadat, kita enggan puasa Ramadan. Kita syahadat, kita enggan untuk melaksanakan ibadah haji padahal kita mampu, maka itu adalah sesuatu yang bohong, karena syahadatnya hanya sekedar di bibir saja, tidak sampai ke hati, tidak sampai menjadi perbuatan yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW melalui wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi makna syahadat ini yang harus benar-benar kita perhatikan. Apakah hati dan perbuatan kita sesuai dengan syahadat kita? Apakah hati dan juga perbuatan kita sesuai dengan apa yang kita ucapkan mengenai dua kalimat syahadat? Usaha boleh usaha, sholat jangan ditinggal. Usaha boleh usaha, zakat jangan sampai dilalaikan. Hiduplah terserah kita, akan tetapi jangan sampai meninggalkan kewajiban yang telah Allah perintahkan. Itulah hakikatnya Islam. Islam adalah menuju jalan keselamatan yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Rasulnya. Demikianlah penjelasan singkat, yaitu mengenai dua kalimat syahadat yang tertera di dalam kitab Sulamut Taufik. Apabila merasa pembahasan ini bermanfaat, maka jangan lupa share ke teman-teman yang lainnya, like, dan jangan lupa subscribe, dan juga tekan tombol lonceng notifikasinya, sehingga kita bisa terus mengkaji daripada ilmu-ilmu yang harus kita ketahui. Tetap semangat di dalam menjalani hidup, dan jangan lupa
memenuhi kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.